Halo Movie Mania, kali ini saya akan review singkat drama psikologis yang berjudul The Alpines. Film ini ditulis dan diperankan sendiri oleh Melly Corrigan guys. Penasaran kan gimana akting si penulis memerankan tokoh yang dia tulis sendiri? Bersama saya Joe, mari kita cus. Zah yang depresi karena kehilangan pekerjaan dan gagal menikah pergi ke psikiater untuk berkonsultasi. Selama konseling berlanjut, Zah yang mempunyai sifat agak pendiam dan lugu bercerita tentang masa-masa bahagia selama bangku kuliah bersama teman-temannya. Zah merasa tidak nyaman ketika sang terapis mencatat apa yang dikatakannya dan segera mengakhiri waktu konseling. Sebelum meninggalkan tempat, Zah memberitahu bahwa ia diundang teman dekatnya di sebuah rumah dekat danau untuk acara reuni selama 3 hari. Ketika Zah berkemas, sang terapis bertanya kepada Zah. Di tempat di mana reuni diadakan, Logan sang pengacara yang baru datang langsung disambut Rowan yang kini bekerja sebagai EO. Lalu Andy sang bartender juga menyambut kedatangannya. Di dalam, Logan bertemu Zah dan Dr. Gigi James yang kini menjadi suami Rowan. Di tengah perbincangan mereka yang semakin seru, tiba-tiba HP Rowan berdering, tapi ia malah mengabaikannya karena situasi yang tidak mendukung. Sementara itu, di luar rumah, Roger dan Jill yang datang terlambat juga saling melepas kangen, di mana mereka saling menceritakan kesibukan mereka masing-masing. Di sore harinya, di tepi danau, mereka bersantai dan berjemur. Roger dan Logan yang pernah dekat satu sama lain berbincang santai, di mana Jill yang selalu mengawasi mereka berdua merasa cemburu melihat kedekatan mereka. Rowan yang sedang santai sambil melihat teman-temannya bersenda gurau, tiba-tiba HP-nya berdering. Kali ini dia menjawab telepon tersebut. Malam harinya, pesta pun berlanjut. Mereka semua bersenang-senang dan melepaskan kegembiraannya kecuali Zah. Zah hanya terdiam dan melihat teman-temannya yang lagi bersenang-senang. Setelah bersenang-senang, mereka pun kembali ngobrol santai. James bercerita bahwa ia diundang oleh Jill untuk datang di rumahnya ini dan Jill akan bercerita suatu rahasia ketika semuanya berkumpul. Jill merasa heran, ia tidak merasa mengundang James. Rumah yang ditempati ini juga bukan rumahnya, dan dia datang ke sini atas undangan Logan. Lalu Jill menunjukkan surat undangan itu. Semuanya pun merasa heran. Logan mendapatkan undangan dari Andy. Andy mendapatkannya dari Zah. Zah dari Roger dan Roger dari Logan. Dan anehnya, mereka semua tidak ada yang menerima undangan dari James dan Rowan. Suasana menjadi tegang ditambah cuaca hujan disertai petir yang membuat mereka semakin gugup. Andy mengira ini ada kaitannya dengan roh halus, sebaliknya dengan Rowan. Ia mengira ini perbuatan orang lain yang ingin mengerjainya. James menyuruh Zah dan Roger untuk memeriksa sekitar. Ketika mereka berdua sedang memeriksa di ruang basket, tiba-tiba Roger menemukan tulisan aneh di tembok kayu. Bergegas mereka berdua memanggil yang lainnya. Logan memeriksa tulisan itu yang ternyata ditulis dengan darah. Suasana semakin menakutkan sehingga membuat Rowan dan Andy menjadi ketakutan. Keesokan harinya, Jill dan James pergi keluar untuk memeriksa keadaan di luar dan mencari persediaan konsumsi. Selama di perjalanan, mereka berbincang masa-masa waktu di bangku kuliah, hingga di mana perbincangan mereka menjerumus pada rahasia percintaan dan perselingkuhan di antara geng mereka. Yang akhirnya mereka berdua saling menyinggung hingga terjadi baku hantam di mana tangan Jill mengalami luka-luka. Setibanya di rumah, mereka semua merasa terkejut dengan apa yang terjadi oleh Jill, dan James merahasiakan apa yang terjadi sesungguhnya. Pada malam harinya, di mana malam terakhir, mereka mengadakan api unggun. Andy mencoba untuk mencairkan suasana yang canggung karena kejadian tadi siang. Andy menantang teman-temannya untuk bermain permainan tantangan dan kejujuran. Tiba di mana giliran Jill.
Jill memilih bermain kejujuran, dan Logan menanyakan sebab luka yang terjadi pada telapak tangannya. Logan merasa bahwa dia berbohong. Apa yang terjadi dengan tangannya? Jill menjawab tidak sesuai dengan yang diharapkan dan membuat yang lain kecewa. Roger mengolok-olok Jill yang semakin emosi dan bersih tegang dengan teman-temannya. Di tengah percekcokan, akhirnya Jill meninggalkan mereka. James yang merasa tidak nyaman lagi ingin segera pergi keesokan paginya. Sebelum beristirahat, Rowan pergi ke toilet. Ia terkejut melihat kaca yang bertuliskan sama seperti tulisan pada malam pertama di dinding kayu. Dan lebih terkejutnya lagi, ia melihat beberapa foto James yang berciuman dengan Andy. Di tengah percecokan yang terjadi, James mengakui bahwa kejadian itu sudah lama terjadi. Dan saking kesalnya Rowan, akhirnya dia juga mengakui perselingkuhannya dengan guru yoganya. Percekcokan pun semakin sengit. Roger yang sedang tidur-tiduran di kamar tiba-tiba mendapat pesan dari Logan. Lalu segera ia menghampiri kamar Logan. Berdua mereka berbagi cerita rahasia di antara mereka dan masalah kedekatan Logan dengan Jill yang sangat pencemburu, sambil menghisap daun surga hingga larut dalam buayan. Di samping itu, Jill yang juga santai di kamar tiba-tiba menerima pesan dari Logan, dan segera Jill menghampiri kamar Logan yang ternyata Roger dan Logan sedang asik main ayunan. Jill datang karena mendapat pesan dari Logan, tetapi Logan tidak merasa mengirim pesan kepadanya, karena Logan sama sekali tidak memegang HP. Jill yang cemburu akhirnya memukul Roger. Percekcokan di antara mereka semakin memanas ketika Roger membongkar perselingkuhannya dengan Logan. Jill yang semakin emosional sentak memukulnya hingga jatuh ke lantai. Zach dan Logan berusaha memisah mereka. Tetapi perhatian mereka teralih kepada James yang dari tadi terdiam duduk di kursi dengan baju berlumuran darah. Dan juga Andy yang datang dengan rasa takut karena lumuran darah di perutnya tetapi tidak mengalami luka-luka. Andy yang sangat ketakutan dan muak dengan semua permainan ini menuduh Logan yang melakukan perbuatan ini. Karena hanya Logan yang tahu kalau Andy pernah aborsi dan memberi tanda darah pada perutnya. Logan menyakalnya tegas, memang dia yang selama ini menjaga rahasia Andy. Tapi Andy tak menyimpan rahasia itu sendiri. Dia membagi cerita itu kepada Zach, dan Logan menuduh Zach dalang dibalik semua ini. Zach dengan muka polos dan lugu terkejut dengan apa yang dilontarkan Logan. Tetapi wajah itu berubah seketika, bak wajah psikopat dibalik topeng badut yang lugu. Akhirnya Zach mengakui semua ini memang ulahnya, mulai dari undangan, tulisan di dinding hingga darah palsu Andy. Ia berhasil membuat permainan di mana para teman-temannya akhirnya mengungkap rahasia mereka masing-masing. Mendengar ucapan Zach, James merasa geram. Permainan yang dilakukannya telah memakan korban, yaitu Rowan, istrinya. Mendengar Rowan tiada, reaksi Zach seperti orang gila yang kebingungan. Ia tidak menduga permainannya sampai sejauh ini. Lalu Zach memberi James sebuah pistol untuk menembak dirinya. Tapi James tidak mau melakukannya, dan seketika itu pula Zach mengambil pistol itu dan menembak James hingga tiada. Zach semakin kehilangan arah, bak psikopat yang takut akan dirinya sendiri. Sambil menangis, Zach bercerita, selama ini dia menjadi tumpuan cerita rahasia teman-temannya. Dan ketika Zach mengalami depresi, ia menelpon semua teman-temannya berkali-kali tapi tidak ada yang memperdulikannya. Zach merasa kecewa dan sakit hati hingga ia membawa teman-temannya ke situasi yang seperti ini. Zach terdiam sejenak, lalu ia menembak dirinya sendiri. Semua merasa terkejut lalu terdiam dan shock. Itulah akhir film drama psikologis The Alpines. Terima kasih telah menonton hingga usai. Jumpa lagi di cerita singkat film berikutnya. Kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.